Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kernel density. Jadi, subbab materi yang akan dibahas antara lain definisi kernel density, fungsi kernel density, praktik kernel density dengan QGIS, dan aplikasi di bidang kesehatan. Definisi kernel density. Kernel density merupakan fungsi matematika yang kemudian dikembangkan dalam fungsi sparsial untuk mengukur persebaran intensitas suatu titik dalam bidang dengan radius tertentu. Kernel density menghitung kepadatan suatu objek garis dalam suatu area ketetanggaan di sekitar objek garis tersebut. Kernel density membentuk suatu kurva permukaan mulus yang dibangun terhadap suatu objek berbentuk garis pada jarak tertentu. Semakin menjauhi garis kepadatan semakin kecil dan mencapai 0 pada batas akhir radiusnya. Nilai kepadatan sel atau grid dihitung dari nilai permaknaan kernel yang tumpang tindih dengan sel grid tersebut. Fungsi kernel density. Heatmaps merupakan salah satu alat yang baik dalam visualisasi data kepadatan titik. Metode ini merupakan algoritma kernel density estimation untuk menciptakan suatu raster kepadatan pada suatu layar vektor titik. Kepadatan kemudian dihitung berdasarkan jumlah titik pada suatu lokasi, di mana semakin banyak terdapat titik yang terklaster akan berdampak pada nilai raster yang semakin besar pula atau sebaliknya. Metode ini digunakan untuk memudahkan dalam mencari klaster di mana terdapat konsentrasi tinggi dari suatu aktivitas. Praktek kernel density dengan QGIS. Selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah untuk praktek kernel density di QGIS. Jadi yang pertama kita akan drag and drop file Makassar Kecamatan SHP dan juga Puskesmas MKSS SHP ke dalam software QGIS. Yang pertama kita open data source manager, lalu kita klik vektor, lalu kita ke source, lalu kita pilih datanya yang mau kita gunakan. Lalu kita klik add. Setelah kedua data tersebut muncul di layers, kita klik kanan pada file Makassar Kecamatan. Kita klik layer CRS, lalu kita set layernya. Kita cari WGF84 FPSG 4326. Kita klik. Oke, setelah itu kita klik processing pada toolbar. Lalu kita ke bagian toolbox dan kita cari kernel density estimation. Setelah itu kita klik di bagian saga. Lalu sesuaikan parameter pada tab kernel density estimation. Untuk di bagian poin biarkan data Puskesmas MKSS. Lalu untuk di bagian weight kita ganti menjadi nomor. Lalu di radius kita ubah menjadi 750. Lalu pada kernel kita klik quartic kernel. Lalu di output extend kita pilih use layer atau canvas extend. Selanjutnya di cell size kita ganti jadi 30. Di bagian fit kita pilih yang nodes. Kemudian kita save dulu file kernel yang sudah kita set parameternya. Lalu kita run. Kita close. Berikut adalah hasilnya dari estimasi kepadatan titik puskesmas di kecamatan di peta Makassar Kecamatan. Lalu selanjutnya kita simpan file yang sudah jadi ini dengan mengklik kanan pada file kernel, lalu export dan save as. Lalu kita klik titik 3-nya, kita berikan nama Heatmaps Makassar, lalu kita save. Kita klik OK.
Kemudian untuk mengubah style dari Grid Heat Maps Makassar, kita klik kanan pada Grid Heat Maps Makassar, lalu kita klik Properties, ubah render type-nya menjadi single pseudo color, lalu ubah interpolation menjadi discrete, kemudian ubah mode menjadi equal interval, kita ubah crisis-nya menjadi 3, lalu kita klik OK. Hasilnya terlihat seperti pada gambar, yaitu ada 3 kelas kepadatan titik lokasi puskesmas di wilayah Makassar. Contoh aplikasi kernel density di bidang kesehatan bisa dilihat di jurnal berikut ini. Demam berdarah Dengue merupakan penyakit akibat infeksi virus Dengue dan masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, serta menimbulkan dampak sosial maupun dampak ekonomi. Jumlah kasus cenderung meningkat serta daerah penyebarannya yang semakin meluas. DBD mulai ditemukan di Sulawesi Tengah sejak tahun 1992. Tahun 2011 sampai 2013 telah ditemukan 2092 kasus dengan 29 kasus kematian dan insiden rate 79,4% per 100.000 penduduk. Sementara itu untuk case fatality rate yaitu 1,4%. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pola sebaran kasus DBD dengan penggunaan lahan melalui pendekatan sistem informasi geografis. Berdasarkan karakteristik penderita, faktor lingkungan, serta pola penggunaan lahan pemukiman. Penelitian ini berupa survei deskriptif analitik dengan desain studi cross-seksional. Pendekatan yang digunakan adalah spasial temporal dengan melihat distribusi pola sebaran kasus dan mengamati secara retrospektif perubahan iklim berupa suhu, curah hujan, dan kelembapan yang mempengaruhi dampak berupa insidensi DBD. Di sini total subjeknya ada 162 orang dengan analisis data menggunakan software ArcGIS, sedangkan untuk menentukan wilayah berisiko menggunakan analisis kernel density estimation. Analisis kernel density estimation menggunakan interpolasi distribusi titik berdasarkan distribusi kasus penderita DBD berbasis grid untuk memperkirakan intensitas melalui perhitungan jumlah yang terdeteksi dalam suatu lingkungan tertentu. Hasilnya bisa dilihat pada gambar yang menunjukkan bahwa wilayah daerah berisiko adalah wilayah Kecamatan Luwuk serta sebagian wilayah Kecamatan Luwuk Utara dan Luwuk Selatan. Gradasi warna merah gelap menegaskan bahwa wilayah tersebut memiliki risiko yang tinggi terhadap sebaran kasus DBD.